Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku dimanapun berada yang saya cintai, kembali ke konten kita ngaji bareng kita Fathul Qorib. Untuk malam ini kita akan bahas tentang juludul maitah, yaitu kulit bangkai yang bisa suci dengan cara disamak. Jadi pelan-pelan akan kita bahas, tentu saja dengan bahasa yang enak insyaallah dan mudah difahami. Sebelumnya mari kita awali dengan doa kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi dzikri syai' min al-ayani al-mutanajasati wa ma yadhuru minha bitibahi wa ma la yadhuru. Di fase di sini menyebutkan tentang sesuatu dari hal-hal yang najis yang bisa disucikan dengan cara disamak dan yang tidak bisa disucikan. Artinya meskipun disamak itu nggak bisa suci. Nah di sini wajuludul maitati kulluha tadhuru bitibahi. Semua kulit bangkai, artinya yang tidak disembelih, ya kan? Itu bisa suci dengan cara disamak. Sawaun bidzalika maitata makulin lahmi wa ghairihi. Baik di situ bangkainya itu bisa dimakan dagingnya. Nah, ataupun selainnya. Maksudnya gini. Maksudnya andai itu hewannya itu disembelih dengan cara syar'i, itu bisa dimakan. Contoh kayak ayam, kayak kambing misalkan. Ataupun yang nggak bisa dimakan, ya, ataupun yang nggak bisa dimakan, contoh kayak kucing, terus kayak keledai, nah itu nggak bisa dimakan. Nah ini bangkainya ya, baik contoh seperti awal tadi yang bisa dimakan ayam, bangkai ayam misal, atau mungkin bangkai himar gitu, atau mungkin selain keduanya, itu semuanya bisa disucikan dengan cara disamak. Nah sekarang apa sih itu nyamak? Nyamak itu menghilangkan dari hal-hal yang bisa membuat kulit itu membusuk, itu artinya menyamak. Nah di situ tata cara menyamak di sini disebutkan ayan za'afudul al-jildi mimma yu'afinuhu min damin wa nahwihi bisya'in hirifin asfin. Jadi menyamak itu adalah memisahkan daripada kulit, yaitu sesuatu yang bisa membuat busuk kulit, ya, berupa darah ataupun sisa-sisa daging. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kasar, yang ta'allama bil lisan. Artinya kalau di lisan itu tuh kasar, menyakiti. Di sini contohnya seperti asfin. Asfin di sini artinya adalah seperti pohon yang diambil untuk dijadikan tinta. Nah, saya kurang tahu ini pohon apa. Atau mungkin bisa diartikan harif itu yang kasar itu seperti kotoran burung dara. Nah meskipun najis, ini bisa digunakan untuk menyamak. Nah alasannya apa? Alasannya karena li'anna tabaga ihalatun la izalatun. Karena sucinya kulit yang awalnya itu najis, mutanajis, menjadi suci dengan cara disamak itu karena ada perpindahan gitu, ada ihalah, perpindahan. Bukan seperti halnya izalah, menghilangkan najis contohnya. Jadi kita kena kotoran, misal kena kotoran ayam, nah ini bisa sucinya kan karena dihilangkan. Nah maka itu harus menggunakan yang suci, menggunakan air yang mutlak ataupun menggunakan debu yang suci. Nah tapi kalau misal menyamak ini, itu sucinya kulit bangkai itu bukan karena dihilangkan, itu bukan,
Jadi hirif ini, adipun yang kasar tadi itu sebagai media untuk memindah, maksudnya awalnya mutanajis ya menjadi suci gitu, menjadi suci. Nah kemudian ada pengecualian ternyata. Jadi kulit semuanya bangkai, baik yang bisa dimakan, artinya ketika disembelih maksudnya, ataupun yang nggak bisa dimakan, ya semuanya itu bisa diambil kulitnya. Ya kecuali jildal kalbi, kecuali kulit daripada anjing, wal khinziri, dan babi. Wama tawallada minhuma, ataupun apa-apa yang lahir daripada keduanya. Di anak-anak dari anjing maupun babi itu kulitnya gak bisa dirubah statusnya, tetap najis gitu bahasanya. Ya pengandaiannya ketika suci saja, ketika hidup saja. Ya ketika hidup saja itu kalau kita kena kulitnya anjing dalam keadaan basah, ini kan ada perpindahan najis, itu aja tidak bisa gitu, tidak bisa hanya disucikan dengan dibasuh sekali, kan harus 7 kali. Nah, itu pun ya statusnya ya memang ya najis gitu. Ini pengecualian gitu ya. Ataupun salah satu daripada keduanya. Artinya ada perkawinan hewan suci dengan anjing dan babi. Contoh kayak misal perkawinan antara anjing dan kambing. Nah ini lahir. Ini meskipun bentuknya itu misal kambing, itu tetap hukumnya adalah najis, sehingga kulitnya itu tidak bisa disucikan. Kemudian adalah ada lagi ya hal yang najis yang tidak bisa disucikan adalah bangkai lagi, tulang daripada bangkai. Ini nggak bisa kita ambil biar suci, itu nggak bisa. Nah, ataupun rambutnya, itu hukumnya najis, sama dengan maitah, sama dengan bangkainya. Nah apa sih yang dimaksud daripada maitah? Nah maitah itu adalah wa urida biha az-zailah al-hayata, al-zailata al-hayatu min ghairi dzakatin syar'iyyatin. Jadi hidupnya itu hilang, artinya mati dengan tanpa disembelih secara syar'i gitu. Artinya dia mati dengan cara disembelih secara syar'i. Nah, contoh kayak misal dia itu disembelih dengan perkara yang tumpul, nggak tajam, ini hukumnya nggak halal, jadi maitah, jadi bangkai. Meskipun mati, dia eke-eke dengan senjata yang tidak tajam gitu. Nah sama dengan itu juga adalah janinul muzakkah, ya janin daripada yang disembelih. Misal ada kambing ternyata meteng, nah pas disembelih keluar anaknya misal. Ini kalau misal betul mati anaknya, ya ikut bangkai hukumnya gitu, ikut bangkai. Kalau misal dia hidup, nah disembelih, tapi disyarati hidupnya itu mustaqirrah. Itu mustaqirrah itu maksudnya gini, jadi ketika disembelih itu masih muncrat gitu darahnya gitu, atau ada gerakan yang gesit, ini mustaqirrah. Kalau udah keluar terus dia itu hayatul madbuh, jadi dia pas keluar itu hidupnya itu hidup seperti disembelih udahan gitu kan, gerakannya udah seperti gerakan disembelih. Nah ini ya tidak bisa dikatakan suci, artinya udah bangkai, udah ngikut kepada ibunya. Jadi kalau ibunya itu disembelih syar'i, maka anaknya ketika mati
itu bisa ada potensi besar syar'i karena ngikut sembelihan ibunya. Nah, kecuali ketika ibunya disembelih, ya kan. Nah, ini anak ini nggak ada sama sekali reaksi, ya hidup aja Mas Yan. Nah, ini beda berarti. Ketika dia keluar dalam keadaan hidup, maka disembelih sendiri. Nah, ataupun ketika dia mati, nah tapi padahal ibunya udah mati duluan, udah mati. Nah, ternyata dia itu masih gerak-gerak, nggak mati-mati, gerak-gerak lama gitu, baru dia mati. Nah, ini berarti meskipun ibunya itu disembelih, maka anaknya itu tetap dihukumi bangkai. Karena kenapa? Karena dia itu nggak ngikut matinya ibunya ketika disembelih secara syar'i. Gitu teorinya. Nah, kemudian ada pengecualian lagi Adami, anak Adam. Anak Adam ini rambutnya itu, kan tadi kita bahas rambutnya bangkai hukumnya najis, gitu kan. Tapi kalau anak Adam itu hukumnya suci semua. Tohirun kamaitatihi, bangkainya ataupun maksudnya manusia yang sudah meninggal juga hukumnya suci, begitu. Berbeda dengan hewan gitu. Nah, ini ada menghentikan aja Nabi maqutia min hayyin fahuwa mayyit. Jadi apa-apa yang terputus daripada hal yang hidup itu hukumnya adalah mayyit, bangkai maksudnya. Contoh kayak hewan, misal ayam gitu kan. Nah, ini lari terus kesempret, nyangkut, terus berudul gitu kan. Bulu-bulunya ini najis, bulu-bulunya mayitah. Ini nggak bisa disucikan gitu. Nah, dikecualikan dari itu adalah misik gitu ya. Misik dan minyak misik dan wadahnya. Misal minyak misik dan wadahnya ini dia ihalah juga. Dia itu kan minyak itu diambil daripada darah daripada kijang. Nah, bisanya suci itu juga karena sebab ihalah, perpindahan status. Al-misku atyabut tib, karena ketika Nabi misik adalah wanginya gitu. Nah, jadi maksudnya misik itu kan ada hal yang terpotong ya, maksudnya terlepas daripada hewan yang hidup misal gitu kan. Katakanlah misal ada kijang maksudnya bukan mobil kijang ya, artinya ada rusa ya, terus diambil darahnya misal dalam keadaan masih hidup, contohnya begitulah katakan. Nah, ini kan berarti kan maqutia min hayyin gitu kan. Dia ini kan kalau hewan yang lain itu kan jadinya itu kan maitah, bangkai, artinya dia nggak suci. Tapi kalau misik itu pengecualian, itu darah yang diambil dari kita yang tujuannya untuk dijadikan minyak misik. Nah gitu. Meskipun dalam kategori kalau misal kita seperti itu ke hewan, iya bisa dihukumi kita zalim. Tapi kalau dalam hal najisnya misik, artinya darah yang keluar daripada rusa gitu, terus akhirnya berganti menjadi minyak, ini statusnya tetap menjadi suci gitu. Ini pengecualian. Nah, cukup sekian yang bisa saya terangkan mengenai ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.